Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-7, Yesus jangkar jiwa. Kamis 10 Februari, Yesus jangkar jiwa. Paulus menyampaikan puncak peringatannya terhadap kemurtadan dan dorongan menuju kasih dan iman dengan penjelasan kepastian di dalam Kristus yang indah dan melonjak. Bacalah Ibrani 6 ayat 17-20. Bagaimana Tuhan menjamin janjinya kepada kita? Tuhan menjamin janjinya untuk kita dengan beberapa cara. Pertama, Tuhan menjamin janjinya dengan sumpah. Menurut kitab suci, sumpah Allah kepada Abraham dan Daud menjadi dasar utama kepercayaan akan perkenanan permanen Allah bagi Israel. Ketika Musa berusaha untuk mendapatkan pengampunan Allah bagi Israel setelah kemurtadan dengan anak lembu emas, dia merujuk pada sumpah Allah kepada Abraham. Kekuatan tersirat dari permohonannya adalah bahwa sumpah Allah tidak dapat dibatalkan. Demikian pula, ketika pemazmur mengantarai di hadapan Tuhan untuk Israel, dia menuntut sumpah Tuhan kepada Daud. Tuhan telah berfirman, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tatahnya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan." Mazmur 89 ayat 35-38. Menurut perjanjian baru, kedua sumpah itu digenapi di dalam Yesus, keturunan Abraham yang telah naik dan duduk di atas tahta Daud. Kedua, Tuhan telah menjamin janjinya kepada kita dengan tindakan menempatkan Yesus di sebelah kanannya. Kenaikan Yesus bertujuan untuk menguatkan janji yang dibuat kepada orang-orang percaya karena Yesus naik sebagai perintis bagi kita. Jadi, kenaikan mengungkapkan kepada kita kepastian keselamatan Tuhan bagi kita. Tuhan menuntun Yesus menuju kemuliaan melalui penderitaan maut bagi semua manusia, sehingga dia bisa membawa banyak orang kepada kemuliaan. Kehadiran Yesus di hadapan Bapa adalah sauh jiwa yang telah diikat ke tahta Allah. Kehormatan pemerintahan Allah telah diberikan pada pemenuhan janjinya kepada kita melalui Yesus. Jaminan apa lagi yang kita butuhkan? Apa yang Anda rasakan ketika Anda berpikir bahwa Tuhan telah membuat sumpah kepada Anda? Mengapa pikiran itu sendiri hendaknya membantu memberi Anda jaminan keselamatan, bahkan ketika Anda merasa tidak layak? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19. Di sana dicatat seperti ini: pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Siapakah di antara kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, yang tidak takut ketika harus menghadapi badai besar di tengah lautan? Angin dan ombak yang besar itu dapat membuat kapal yang sedang kita tumpangi menjadi kandas. Pada saat seperti itulah sebuah sauh atau jangkar diturunkan ke dasar laut. Ukuran jangkar jelas sangat kecil bila dibandingkan dengan ukuran kapal yang kita naiki. Namun perannya sangat krusial atau besar untuk menahan kapal dari terjangan ombak. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, pengharapan kepada Tuhan diibaratkan sama seperti dengan jangkar. Dengan jangkar itulah orang dapat bertahan dalam badai ketidakpastian kehidupan ini. Seperti pengalaman Abraham, bahwa Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan mendapatkan keturunan yang banyak. Begitu pula ketika Musa mendapatkan pengampunan Allah bagi Israel setelah kemurtatan dengan anak lembu emas, di mana Allah berjanji bahwa Allah tidak akan memusnahkan akan umat pilihannya. Itulah sebabnya Musa kembali mengingatkan dan merujuk kepada janji yang telah Allah berikan kepada Abraham. Janji Allah tidak dapat dibatalkan. Begitu pula dengan Daud. Daud menuntut janji Tuhan kepadanya.
Janganlah kita melupakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah berdusta, Dia setia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita sungguh meletakkan pengharapan kita hanya kepadanya? Pengharapan itu adalah sauh ataupun jangkar bagi jiwa kita, yang akan menjaga kita, yang akan menuntun kita di tengah-tengah gelombang ataupun badai kehidupan di dalam dunia ini. Dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan oleh karena Yesus Dia mati dan Dia bangkit, dan saat ini Dia berada di sebelah kanan Bapa. Apa maksudnya? Kehadiran Yesus di hadapan Bapa adalah sauh jiwa, adalah jangkar bagi kita yang telah diikat ke tahtanya. Karena itu, setiap tantangan kehidupan yang kita hadapi, mari kita bawa itu kepada Yesus dan izinkan Dia memberikan jalan keluar terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Engkaulah jangkar jiwa, Engkaulah pengharapan kami di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Bantu kami untuk terus setia kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.